4 tahun lalu, setelah perpisahan yang penuh gejolak dengan Antonio Conte, membayangkan Inter bisa kembali berjaya di panggung Eropa terasa seperti utopia. Namun Simone Inzaghi membalik semua keraguan. Pelatih asal Piacenza itu bukan hanya menyelamatkan Inter, tapi mengangkatnya kembali ke puncak. 2 final Liga Champions dalam 3 tahun jadi bukti sahih jejak keberhasilannya. Kini, di ambang laga puncak melawan Paris Saint-Germain, Inzaghi punya kesempatan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola. Setelah menyingkirkan Bayern Munich dan Barcelona, Inter asuhannya kini bukan lagi underdog seperti 2 tahun lalu saat melawan Manchester City. Kali ini, mereka datang sebagai kekuatan penuh, tim matang dengan identitas yang jelas. Seperti ditulis oleh Corriere dello Sport, Inter versi Inzaghi adalah ciptaannya yang utuh, dari pola permainan khas, struktur lapangan, hingga soliditas kolektif yang membuat mereka mampu mengalahkan lawan bertabur bintang. Mereka tak bersandar pada kehebatan individu, melainkan pada kekompakan tim yang dibangun dengan presisi dan keyakinan. Namun di balik euforia ini, muncul tanda tanya besar. Apakah ini akan menjadi the last dance Simone Inzaghi bersama Inter? Masa depannya masih belum pasti. Klub Arab Saudi, Al Hilal, siap menawarinya kontrak fantastis senilai 50 juta euro untuk 2 musim. Di sisi lain, Inter meyakini mereka bisa mempertahankan pelatihnya dengan janji proyek ambisius dan investasi nyata, seperti terbukti lewat kedatangan Suchik dan Luis Enrique. Tapi jika ini benar-benar menjadi laga terakhirnya di bangku cadangan Inter, maka partai melawan PSG akan menjadi penutup yang epik, sebuah akhir yang layak untuk perjalanan brilian seorang pelatih yang membuktikan bahwa kehebatan tak selalu datang dari awal yang megah, tapi dari keberanian untuk membangun ulang dari puing-puing. Davide Fratesi menjalani musim yang penuh emosi, tantangan, dan kejutan. Seperti dilaporkan oleh Tuttosport, sang gelandang Inter itu sempat hampir meninggalkan klub pada bursa transfer Januari. Namun takdir berkata lain, kini ia bersiap tampil di final Liga Champions, menjadi salah satu sosok kunci dalam perjalanan luar biasa Inter. Perjalanannya bukan tanpa luka. Fratesi harus menghadapi kesedihan mendalam setelah kehilangan sang nenek tercinta. Namun alih-alih tenggelam, ia bangkit, bertahan, dan justru berkembang menjadi pemain yang menentukan. Penampilannya saat melawan Bayern Munich dan Barcelona membuktikan kualitas serta mentalitasnya sebagai petarung sejati di lini tengah. Tuttosport bahkan menarik benang merah antara kisah Fratesi dan Fabio Grosso di Piala Dunia 2006, sosok yang awalnya tak banyak disorot, namun tampil gemilang di momen-momen krusial, penalti di babak 16 besar, gol di semifinal, dan eksekutor kemenangan di final. Fratesi sudah mencentang 2 kotak dalam perjalanannya, tampil menentukan di fase gugur dan membawa Inter ke ambang kejayaan. Kini tinggal 1 langkah lagi, mengukir namanya di panggung final, dan menjadikannya kisah yang akan dikenang dalam sejarah Inter, dari air mata pribadi menuju kejayaan Eropa. Besok malam, BP Marotta akan menjalani final Liga Champions keempatnya sebagai seorang eksekutif, yang kedua bersama Inter setelah 2 final bersama Juventus. Ini menjadi final pertama Marotta sebagai presiden Inter. Dalam wawancara dengan The Athletic, ia membagikan rahasia di balik kesuksesan tim-tim yang ia bina. Kunci utama adalah kepercayaan dari pemilik klub kepada manajemen, serta perpaduan kompetensi, etos kerja, dan rasa memiliki yang kuat terhadap klub. Menurutnya, bukan uang yang memenangkan pertandingan, melainkan nilai-nilai tersebut. Marotta mengenang momen pahit di final Istanbul yang justru menjadi titik awal kematangan Inter. Ia menegaskan bahwa para pemain kini sadar akan nilai mereka dan siap tampil di panggung terbesar untuk kedua kalinya. Mengutip Nelson Mandela, Marotta mengingatkan bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran untuk tumbuh dan menjadi lebih siap. Menghadapi jadwal padat musim ini, Marotta menyarankan pengurangan jumlah tim Serie A dari 20 menjadi 18, mengikuti langkah Bundesliga dan Liga Prancis, guna mengurangi beban fisik pemain dan menyelaraskan kalender dengan FIFA dan federasi lain. Selain itu, Marotta memuji pelatih Simone Inzaghi sebagai sosok yang mampu memotivasi tanpa menimbulkan tekanan berlebihan, serta menerapkan gaya permainan modern yang ofensif dan menghibur. Meski masa depan Inzaghi belum pasti, Marotta menegaskan bahwa pembangunan tim akan berlanjut dengan investasi pada pemain muda berpotensi, sesuai visi pemilik klub, demi menjaga keberlanjutan dan kesuksesan Inter di masa depan. Simone Inzaghi menegaskan bahwa bagi Inter, status favorit atau outsider dalam final Liga Champions kedua dalam 3 tahun terakhir bukanlah hal utama. Dalam wawancara dengan The Athletic sebelum menghadapi Paris Saint-Germain,
Pelatih Inter ini menekankan bahwa yang terpenting adalah bagaimana tim dan klub memandang diri mereka sendiri, serta bagaimana para supporter melihat mereka. Keyakinan internal dan dukungan penggemar menjadi modal utama Inter menghadapi laga puncak yang penuh tantangan ini. Nicolo Barella mengenang malam penuh emosi saat Inter mengalahkan Barcelona 4-3 di San Siro dalam semifinal Liga Champions pada 6 Mei lalu. Dalam wawancara dengan The Athletic, gelandang asal Sardinia itu mengaku terpukul setelah kehilangan bola yang berujung pada gol Raphinha. Namun, berkat kontribusi rekan-rekannya seperti Acerbi dan Fratesi, Inter bangkit dan mencetak sejarah. Secara emosional itu berat, tapi berkat Acerbi, Fratesi, dan seluruh tim, kami melakukan sesuatu yang akan dikenang dalam sejarah Liga Champions, ujarnya penuh kebanggaan. Federico Di Marco tak kuasa menahan tangis usai kemenangan dramatis Inter 4-3 atas Barcelona di semifinal Liga Champions yang dikenang sebagai salah satu laga terbaik dalam sejarah kompetisi. Setelah pertandingan, saya menangis. Begitu banyak emosi yang tak bisa saya ungkapkan, ujarnya kepada The Athletic. Jelang final melawan PSG, Di Marco juga mengingat ramalan Pep Guardiola 2 tahun lalu di Istanbul. Saya masih ingat kata-katanya, dan semuanya jadi kenyataan. Sebuah perjalanan emosional menuju malam bersejarah lainnya. Final Liga Champions antara Inter dan Paris Saint-Germain bukan sekadar pertandingan bagi Youri Djorkaeff. Mantan bintang yang pernah mengenakan kedua seragam kebanggaan ini menyebut laga di Munich sebagai pertandingan hatinya, seperti yang ia ungkapkan kepada Corriere della Sera. Perjalanan PSG dan Inter musim ini luar biasa. Mereka layak berada di final, ujar Djorkaeff. Ini bukan hanya soal kenangan di lapangan, tapi juga karena dua anak saya lahir di Milan. Ada ikatan yang dalam, secara pribadi dan emosional. Menurutnya, kedua tim bermain dengan kekuatan kolektif dan hati besar. Lihat Inter melawan Barcelona, dan PSG saat menghadapi Liverpool, mereka tim yang indah dilihat. Soal tekanan, PSG tentu membawanya, tapi Inter juga tak bebas tekanan usai kehilangan Scudetto. Namun, Inzaghi telah melakukan pekerjaan luar biasa, bahkan saat klub tak banyak berinvestasi, puji Djorkaeff. Salah satu keunggulan Inter menurutnya adalah kontinuitas. Mereka telah bermain di final 2 tahun lalu, dan tidak banyak berubah. Mereka tahu bagaimana mengubah jalannya pertandingan. Mereka punya tekad baja. Tentang Marcus Thuram, Djorkaeff berkata penuh kagum, luar biasa melihatnya bermain di final sebagai protagonis utama bersama Inter, salah satu klub terbesar dunia, dan melawan klub terpenting dari negaranya sendiri. Ia juga menyoroti sosok Massimo Moratti, presiden yang dianggapnya seperti ayah kedua. Kami tetap berhubungan, meski saya tak sempat hadir di ulang tahunnya. Beliau mengubah hidup saya, kenangnya. Bahkan, Djorkaeff menambahkan bahwa ia lahir pada tanggal yang sama dengan Inter, 9 Maret. Soal jalannya laga, ia menyebut duel kiper sebagai salah satu kunci. Sommer dan Donnarumma bisa jadi penentu. Sommer sangat konsisten, dan Gigio tampil luar biasa di paruh kedua musim ini. Dan tentu saja, semua mata akan tertuju pada Lautaro Martinez. Dia selalu hadir di momen penting, tahu kekuatannya, dan punya kehadiran nyata dalam permainan. Ini bisa jadi finalnya, karena dia bisa membawa Inter ke puncak. Final ini bukan sekadar adu teknik, tapi pertarungan emosi, sejarah, dan ikatan yang mendalam. Bagi Djorkaeff dan jutaan tifosi lainnya, ini adalah final dengan jiwa. Alejandro Camano, agen sepak bola dari Footfield Sports, akan menghadapi malam yang penuh emosi saat final Liga Champions mempertemukan dua pemain andalannya, Achraf Hakimi dari PSG dan Lautaro Martinez dari Inter Milan. Bagi Camano, keduanya bukan hanya klien, melainkan juga pribadi luar biasa yang telah ia kenal sejak lama. Camano menggambarkan Hakimi sebagai sosok yang memiliki kualitas kemanusiaan luar biasa, yang mulai ia dampingi sejak masih anak-anak. Sementara Lautaro, yang bergabung kemudian, memiliki kepribadian yang sangat dekat dengan filosofi agensinya. Ketika ditanya siapa yang ia dukung, Camano memilih menjadi pendukung sang pecundang, karena menurutnya dalam sepak bola, dukungan terpenting adalah saat masa sulit. Ia menceritakan perjalanan karir Hakimi yang dimulai di Madrid, dilanjutkan di Dortmund, lalu Inter yang sangat menginginkannya, hingga akhirnya menjadi bintang di PSG. Tentang Lautaro,
Camano mengatakan bahwa pemain asal Argentina itu sangat mencintai Inter, menolak tawaran menggiurkan demi tetap menjadi kapten dan teladan di klubnya. Jika suatu saat meninggalkan Inter, Lautaro berharap bermain di Spanyol, tempat yang sangat ia sukai. Massimiliano Allegri resmi ditunjuk sebagai pelatih baru AC Milan, menggantikan Sergio Conceição yang dilepas klub. Ini menjadi comeback bagi Allegri, yang sebelumnya menukangi Rossoneri pada periode 2010-2014. Pelatih asal Livorno itu menandatangani kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Milan menyambut kembalinya Allegri dengan harapan tinggi untuk mengembalikan kejayaan klub. Kebersamaan Raffaele Palladino dengan Fiorentina resmi berakhir setelah hanya 1 musim. Meski berhasil membawa La Viola lolos ke Conference League pada pekan terakhir Serie A, kontraknya bersama klub telah diputus secara mutual. Fiorentina mengumumkan keputusan ini dalam pernyataan resmi yang juga mencakup kepergian seluruh staf pelatih.